Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Mr. Trading. Dan hari ini kita masuk untuk IHSG daily akhir pekan di hari Jumat teman-teman, tanggal 10 Februari ya, 2023. Dan seperti biasa ya di akhir pekan ini, di hari Jumat saya akan lebih banyak bahas untuk outlook market teman-teman. Dan nanti saya juga akan bahas untuk updatean pantauan saham kita ya. Jadi pastikan teman-teman udah subscribe channel ini agar kalian juga dapat update info market setiap harinya, dan juga jangan lupa untuk follow Instagram channel ini ya, yaitu di @mrtradkin. Oke, langsung aja ya kita masuk di pembahasan indeks hari ini. Yang bisa saya bilang hari ini market kita cukup penuh drama teman-teman. Nanti saya akan bahas lebih lanjut di bagian teknikal aja ya. Nah, untuk hari ini kita lihat dulu indeks kita ditutupnya melemah 0,25% di level 6.880. Kemudian hari ini saya lihat sewaktu postingan ada tarikan yang cukup kuat ke atas teman-teman. Terus juga tadi saya lihat ini banyakkan dari emiten banking kita ya yang cukup di inflow asing nih. Nah, untuk BBCA hari ini 8.825 minus 0,84%. Kemudian Bank Mandiri hari ini yang cukup di inflow asing cukup besar teman-teman, di 10.300 menguat 0,49%. Kemudian Bank BNI ini hari ini 9.525 ya, melemah 0,26%. Kemudian untuk Bank BRI hari ini juga ada inflow asing yang cukup besar, closingannya 4.860, menguat 1,04%. Kemudian dari sektoral teman-teman. Nah, untuk sektoral sendiri hari ini yang cukup tertekan masih dari sektor teknologi ya, dengan Goto yang masih ARB hari ini. Sisanya cenderung beragam teman-teman, ada yang hijau dan juga ada yang merah. Lalu untuk kurs rupiah di hari ini di angka 15.144, sedikit melemah dari yang kemarin ya, 15.100-an. Oke, itu untuk pembukanya ya. Sekarang kita langsung lihat aja ke teknikal dari IHSG kita. Nah, saya akan mulai dari time frame 1 minggu teman-teman, karena hari ini kan closingan time frame weekly ya. Nah, di sini untuk time frame 1 minggu, kalau saya lihat sebenarnya market kita nggak mana-mana teman-teman. Di sini untuk closingannya masih cenderung konsolidasi ya, dia nggak breakdown dan juga nggak breakout teman-teman. Jadi sewaktu market hari ini saya pikir dia breakdown nih teman-teman di 6.820 ya. Tapi ternyata waktu closingan lagi-lagi kembali ditarik ke atas nih. Jadi bisa saya bilang untuk closingan di time frame weekly masih cenderung ini teman-teman konsolidasi ya. Jadi nggak kemana-mana untuk market kita. Kemudian dari segi indikator MACD-nya di sini sudah mepet teman-teman. Ini antara penentuan nih. Kalau saya bilang sih minggu depan atau 2 minggu lagi ya penentuan ini market arahnya mau kemana teman-teman. Karena dari segi indikator MACD-nya nih, di sini kalau misalkan lihat, misalkan market kita bisa berhasil breakout aja, ini dari segi garisnya akan bersilangan teman-teman, terjadi bull cross ya. Kemudian dari segi histogram barnya juga ketika breakout akan masuk ke teritori yang mulai bullish teman-teman. Kemarin kan kita masih belum tahu ya, kita hanya seorang trader yang masih menunggu konfirmasi teman-teman untuk market kita ke depannya. Jadi secara closingnya dari time frame 1 minggu ya, menurut saya market kita masih belum kemana-mana ya, masih konsolidasi
Dan menurut saya sih 1-2 minggu ke depan itu akan menjadi penentuan teman-teman, jadi perlu dipantau dengan ketat nih. Oke, selanjutnya ya kita masuk ke time frame yang lebih kecil. Saya mungkin mulai dari time frame 15 menit nih. Tadi kan di awal saya bilang market kita hari ini cukup penuh drama ya. Jadi hari ini waktu opening teman-teman jam 9 langsung gap down nih gara-gara gotonya kan ARB ya waktu opening. Kemudian mungkin gara-gara itu jadi banyak yang panik teman-teman. Sepanjang sesi pertama sampai dengan pukul 11:30 kurang lebih ya. Ini market di bawah turun teman-teman. Nah, saya pikir di sini cukup breakdown nih di support 6.820 ya. Kemarin kan saya sempat bahas juga untuk supportnya. Terus mulai masuk sesi kedua, ternyata mulai recovery teman-teman. Recovery sampai dengan akhir closingan ya. Terus waktu sedikit closingan, waktu akhir-akhir nih ada tembakan ke atas teman-teman. Inflow cukup kuat ya. Ini dari 6.850 sampai dengan 6.880. Jadi cukup inflow-nya cukup kuat. Di sini jadi terbentuk ada 2 gap ya teman-teman. Ini gap yang pertama nih. Terus gap yang keduanya di waktu di closingan teman-teman di sini ya. Kurang lebihnya. Nah, ini secara time frame 15 menit ya, kita lihat yang pendek-pendek. Jadi ya mungkin minggu depan ya akan mungkin menutup gap dulu teman-teman. Nah, itu dari time frame kecil. Sekarang untuk time frame daily ya. Untuk harian saya tambahin dulu untuk ininya, indikatornya ya. Nah, secara time frame dari harian teman-teman, ini saya masih berpegang sama yang kemarin ya, pattern yang kemarin. Di sini saya pikir kan tadi breakdown ya hari ini teman-teman, tapi ternyata dia sempat mantul. Jadi di sini saya tambahkan lagi untuk garisnya, yang kemungkinan akan menguji kembali nih ke level resistance atas teman-teman. Baru nanti kita lihat apakah akan berhasil breakout atau justru malah ketahan nih di resisten lagi di trendline, baru akan breakdown ke bawah. Jadi sementara ya seperti yang time frame weekly teman-teman, masih konsolidasi ya, belum kemana-mana market kita. Mungkin tadi dijebolin supaya market sedikit panik teman-teman, tapi mungkin masih ada pemain besar yang menahan ya, jadi sedikit ditarik supaya nggak jebol teman-teman. Nah, itu kurang lebih untuk market kita ya seminggu ke depan. Jadi kalau misalnya saya rekap ya, mungkin market secara 1 minggu masih konsolidasi teman-teman, dan juga di sini secara time frame harian juga kita lihat mungkin minggu ini akan bermain masih di 6.800 sampai dengan 6.900an untuk IHSG kita. Nah, kemudian sedikit bahasan untuk Goto teman-teman. Nah, untuk Goto ini kan kemarin saya sempat bahas juga ya. Di sini saya tambahkan untuk garis EMA-nya dulu. Nah, terakhir saya bahas dia bentok di garis EMA yang terreject. Kemudian kemarin itu ARB gara-gara ada berita jajaran baru Goto. Dan hari ini kembali dia ditutup ARB teman-teman. Ini closingannya di 105 ya. Kemudian dari overlay juga saya lihat cukup lumayan teman-teman. Nah, ini overnya di 21 juta loh teman-teman, tadi closingannya kurang lebih. Jadi ya cukup lumayan besar juga dari segi over. Jadi kalau misalnya saya bilang mungkin untuk hari Senin Goto ini masih ada potensi untuk kembali ARB teman-teman. Nah, kalau ARB lagi saya hitung sebentar ya, 105 kurang 7%, maka ARB itu di 98 teman-teman.
98 itu dekat-dekat support ya waktu dia masuk kemarin. Kalau dari saya sih saya nggak saranin teman-teman, karena mungkin bisa kejadian kayak di sini ya, agak beruntun juga, kita nggak tahu ya, mungkin aja ini ANT-nya bisa dibawa berkali-kali teman-teman. Jadi untuk foto saya nggak terlalu recommended untuk saat ini. Oke, selanjutnya ya, saya masuk ke updatean untuk pantauan saham dari yang minggu lalu ya. Pertama yang kita lihat kan ada Demas teman-teman. Untuk Demas ini pantauan saham kita yang sudah cukup lama ya. Terakhir yang dulu saya bahas masih dari 158an teman-teman. Ini kurang lebih udah jalan 1 bulan lebih untuk pantauan kita yang ini, Demas ini. Untuk sekarang posisinya kan seperti yang minggu lalu saya bilang ya. Untuk minggu ini kemungkinan akan koreksi dulu ataupun konsolidasi ya. Jadi kita lihat hari ini closingannya di 169 teman-teman. Dia cenderung netral bentuk doji ya. Namun untuk sementara menurut saya masih bisa di follow up teman-teman. Kalau strategi saya pribadi, saya kan trailing stop ya, karena kan mungkin dulu sempat belinya di 157-158 ya. Saya akan trailing stop. Kalau misalkan Demas ini dia turun atau closingan di bawah 164 teman-teman. Kalau misalkan dia turun di bawah ini, saya akan cut dan masih dalam keadaan profit ya, walaupun lebih kecil. Kemudian di sini saya lihat ada support, sebenarnya supportnya cukup rapat-rapat teman-teman, karena Demas ini pergerakannya nggak terlalu lebar ya. Jadi kalau misalkan gerak cuma 1-2%. Untuk supportnya juga cukup rapat-rapat di sini di 168 sampai dengan 164 teman-teman. Ini untuk sementara support pendek untuk Demas. Jadi menurut saya ketika dia bisa bertahan nih minimal di atas 164, mungkin ada peluang Demas ini bisa kembali menguat lagi teman-teman. Tapi kalau misalkan dia ternyata breakdown nih dari bawah ke bawah maksudnya, nah ini potensinya akan kembali ngayun ke bawah dulu teman-teman. Jadi ketika jebol 164, saya prefer untuk buang dulu untuk Demas ini. Tapi overall masih bisa dipantau ya, masih di follow up lebih lanjut untuk pantauan kita untuk Demas. Kemudian pantauan yang kedua teman-teman, masih sama ya dari LP. Nah LP untuk minggu ini cukup bagus nih teman-teman, karena kalau saya dari time frame weekly, yang pertama dia bisa kembali ya ke atas level 208 teman-teman secara closingan nih. Untuk minggu ini juga saya ada sedikit mantau LP. Saya lihat dari transaksinya ada cukup sedikit ditahan ya di 204 ke bawah teman-teman. Mungkin ada pemain yang juga spekulasi teman-teman, kita nggak tahu juga. Cuma secara closingan cukup bagus, dia bisa kembali ke atas 208. Terus juga secara volume ini mulai ada peningkatan teman-teman. Kalau misalkan menurut saya LP ini mungkin dalam 1-2 minggu ini akan bergerak teman-teman ya. Nah untuk strateginya masih sama. Kemarin mungkin teman-teman ada yang udah dapat ya di 204 atau 206. Sekarang harusnya udah profit sedikit teman-teman. Untuk targetnya sementara masih sama di 200. Mungkin untuk target pendeknya teman-teman bisa di 214 ya. Ini ada resist juga, mungkin resist pendeknya. Kemudian untuk resist selanjutnya di 220-an. Tapi ternyata kalau misalkan dia kembali ke bawah terus jebol ke 200, closingan di bawah 200, bisa di-cut dulu teman-teman. Karena potensinya akan kembali lanjut turun kalau misalkan dia jebol di bawah 200 secara closingannya. Dan untuk pantauan kita yang terakhir,
ada Antam teman-teman. Nah, Antam ini kan kemarin saya sempat mention ya, bisa entry di kotak yang hijau ini teman-teman. Ini di 2270 sampai dengan 2200 ya. Harusnya posisinya udah dapat semua nih, karena kan secara jarumnya dia sempat 2180 teman-teman hari ini. Untuk saya pribadi pun strateginya saya udah dapat teman-teman di Antam ini di sekitar 2100-an ya. 2200-an. Nah, posisinya sekarang saat ini untuk Antam udah profit dikit teman-teman. Untuk Antam ini saya lihat masih cukup dijaga ya teman-teman, karena secara closingan dia berhasil di atas 2200 nih secara closingan teman-teman. Jadi menurut saya mungkin masih ada upside untuk Antam ini kembali naik ke atas. Strateginya masih sama ya, kalau misalkan dia jebol di bawah 2200 secara closingan, maka saya prefer untuk cut dulu teman-teman. Nah, untuk targetnya sendiri, karena sekarang udah dapat full ya secara porsi, jadi sementara saya akan buang sebagian teman-teman di 2280 ya, yang merupakan resist Antam dalam jangka pendek nih. Jadi saya akan buang sebagian. Nah, nanti ketika dia mungkin bisa kembali breakout teman-teman, jadi saya masih pegang sebagian untuk nanti dijual di atas harga lebih atasnya. Nah, mungkin untuk target selanjutnya bisa di 2400 teman-teman Antam ini ya. Karena kan secara time frame weekly juga kalau saya lihat di sini terakhir saya bahas dia breakout dari patternnya ya, ascending triangle pattern. Jadi menurut saya masih ada potensi untuk Antam ini kembali lanjut ke atas. Cuman kembali lagi kita harus siap kalau misalkan apa yang kita rencanakan itu nggak sesuai dengan yang terjadi teman-teman. Kurang lebih begitu teman-teman untuk updatean dari Antam. Saya mungkin akan recap sedikit ya dari Demas dulu. Untuk Demas menurut saya masih so far so good teman-teman, masih bisa di follow up. Untuk saya sendiri pribadi strateginya akan trailing stop ya. Kalau misalkan Demas ini secara closingan dia di bawah 164. Lalu untuk LP juga masih on track teman-teman. Kalau saya lihat minggu ini atau minggu depan mungkin akan terjadi pergerakan untuk LP, jadi masih bisa dipantau. Lalu untuk Antam juga, ini kan karena udah dapat full porsinya, jadi sementara waktu saya akan buang sebagian maksudnya teman-teman, ketika sampai di resist pendek ya, di sekitar 2280. Saya akan buang sebagian, nanti selanjutnya saya akan follow up kalau misalkan dia bisa kembali ke atas teman-teman, menguat. Nah, itu kurang lebih untuk updatean untuk pantauan saham kita teman-teman, dan juga berakhir untuk pembahasan IHSG daily kita di akhir pekan ini, hari Jumat tanggal 10 Februari. Dan saya selalu ingetin buat teman-teman untuk selalu lakukan analisa ulang kembali untuk segala keputusan trading kalian. Nah, terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan juga like video ini ya. Happy weekend teman-teman. Dan akhir kata sampai jumpa di video selanjutnya. Salam trading.